namaku Bima. Aku seorang fotografer dokumenter yang sedang mencari lokasi eksotis dan mistis di pelosok Indonesia. Suatu hari, aku mendapat informasi dari seorang teman peneliti mengenai sebuah desa terpencil di Jambi, di kaki Gunung Masurai, yang disebut Desa Lempur. Desa itu dikelilingi hutan lebat, yang oleh warga disebut hutan larangan, tempat yang katanya tidak boleh dimasuki sembarangan. Kabar yang membuatku tertarik bukan hanya keindahan alamnya, tetapi cerita-cerita aneh yang beredar. Orang hilang, suara-suara aneh di malam hari, dan penampakan makhluk-makhluk tak dikenal. Aku pun berangkat. Perjalanan darat memakan waktu 2 hari. Setibanya di sana, aku disambut oleh Pak Harun, kepala dusun yang ramah tapi terlihat waspada. "Jangan coba-coba masuk ke hutan itu sendirian, nak," kata beliau. "Bukan cuma binatang buas di sana, tapi sesuatu yang sudah lama tinggal di antara pepohonan." Aku tersenyum sopan, menganggapnya sebagai mitos lokal. Tapi semuanya berubah ketika malam pertama tiba. Malam itu, aku tinggal di rumah Pak Harun. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara gamelan yang samar. Bukan dari desa, tapi dari arah hutan. Aku keluar rumah, mengendap-endap ke arah suara itu. Udara malam dingin, tapi ada sensasi aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Suaranya semakin jelas, gendang, bonang, dan suara sinden bersenandung lirih dalam bahasa Jawa kuno. Namun, saat aku melewati batas pohon besar yang menandai awal hutan larangan, suara itu mendadak berhenti, hening total. Lalu terdengar sesuatu lain, langkah kaki, tapi tidak manusia. Seekor makhluk bertubuh wanita dengan wajah rusak seperti mayat membusuk muncul di balik pepohonan. Ia mengenakan kebaya lusuh, rambutnya menjuntai basah, dan dari mulutnya keluar suara nyanyian yang mengerang, "Kembang tan keri, bocah teka dewe." Aku lari secepat mungkin, tapi saat menoleh ke belakang, dia tak mengejarku. Dia hanya berdiri, menatap, matanya kosong. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya pada Pak Harun, wajahnya pucat. "Itu bukan halusinasi, kau baru saja bertemu Nyi Kendrat, penunggu hutan ini. Ia adalah penari istana zaman dulu yang dibuang karena menyembah ilmu hitam. Saat orang-orang membakar tempat tinggalnya di tengah hutan, dia bersumpah akan menuntut balas." Pak Harun lalu menceritakan bahwa puluhan tahun lalu, beberapa pemuda desa masuk ke hutan untuk menebang kayu langka. Hanya 2 yang kembali, dan keduanya kini gila. Sejak itu, warga membuat perjanjian. Tak ada yang boleh menebang, tak ada yang boleh masuk tanpa restu adat. Namun baru-baru ini, seorang kontraktor dan timnya mulai mengeksplorasi hutan untuk membuat jalan wisata. Mereka masuk tanpa izin. Sudah 3 hari mereka tidak kembali. Aku pun memutuskan untuk masuk bersama Pak Harun dan 2 orang pemuda desa, Mulyo dan Seno, demi mencari mereka. Ritual kecil dilakukan sebelum kami berangkat. Sesajen, pembacaan doa, dan membawa bunga 7 rupa. Pagi hari itu, langit tampak kelabu seolah menyadari kami akan melanggar sesuatu yang tak kasat mata. Pak Harun membawa dupa dan sesajen, dan sebelum melangkah ke hutan, ia menggambar simbol di tanah dengan kapur sirih, lalu mengucap mantra yang suaranya lirih namun dalam. Kami semua diminta menyebutkan nama asli masing-masing dan niat kami, supaya mereka tahu siapa yang masuk dan tidak salah ambil, kata Pak Harun sambil menatapku dalam-dalam. Kami berjalan beriringan, aku, Pak Harun, Mulyo, dan Seno. Suasana hutan sunyi seperti dunia lain. Semakin masuk ke dalam, suhu menjadi lebih dingin dan kabut mulai turun perlahan. Pepohonan tinggi menjulang seperti pagar yang menutup jalan keluar. Daun-daun jatuh tanpa suara, dan di kejauhan terdengar suara tawa anak kecil, lalu tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Kami terdiam. Pak Harun hanya bergumam, "Itu bukan anak manusia." Setelah 2 jam menyusuri hutan, kami menemukan bekas tenda proyek. Tergeletak begitu saja, ditumbuhi jamur dan akar. Di dekatnya,
Ada, ya helm proyek dengan bercak darah kering dan sepasang sepatu safety. Tak ada jasad. Tapi aroma busuk menusuk hidung, seperti bangkai. Mulyo berseru pelan, "Pak, itu apa?" Di atas salah satu pohon, tergantung sosok manusia. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Kami mendekat perlahan. Itu salah satu pekerja, proyek. Lidahnya terjulur panjang, dan dari matanya keluar cairan hitam pekat. Di lehernya melilit kain jarik kuno yang biasa dipakai penari keraton. Seno panik. "Kita harus terus cari yang lain, bisa jadi masih hidup." Pak Harun menolak. "Tidak, kita harus kembali. Ini peringatan, kita sudah cukup masuk." Namun Seno keras kepala. Ia memisahkan diri dan berlari ke arah timur, menuju suara-suara yang ia klaim sebagai panggilan minta tolong. Kami berteriak memanggilnya, tapi ia menghilang dalam kabut. Saat kami hendak mengejar, suara musik mulai terdengar. Bukan dari speaker atau alat modern. Ini suara gamelan, kembali mengalun dari dalam hutan. Tapi kali ini lebih dekat, lebih keras. Irama lambat namun menusuk, seolah mengiringi tarian pemanggil arwah. Aku tiba-tiba merasa pusing. Tanpa sadar aku berjalan sendiri, terpanggil oleh sesuatu. Pak Harun dan Mulyo berteriak di belakang. Tapi langkahku makin cepat, hingga semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di tengah lapangan terbuka yang asing. Kabut tebal mengepungku, dan di tengah lapangan ada lingkaran batu dengan sesajen menyala. Di atas salah satu batu duduk sosok wanita berkebaya lusuh, dengan rambut menjuntai sampai tanah. Nyi Kendrat, wajahnya cantik namun rusak. Matanya kosong, bibirnya terkoyak namun tersenyum. Ia menari lambat, tubuhnya seperti tak menyentuh tanah. Lalu dari balik pepohonan, muncul puluhan sosok manusia. Ada yang berpakaian zaman penjajahan, ada yang mengenakan baju proyek, bahkan ada anak kecil dengan seragam SD. Semuanya diam, memandangku dengan mata kosong. Tiba-tiba kamera di leherku menyala sendiri. Layar menampilkan rekaman, bukan yang kusimpan, tapi wajah-wajah orang hilang yang sedang berjalan dalam hutan, tersesat, ditangkap, dan dijadikan bagian dari dunia ini. Engkau ingin membawa cerita kami keluar, tapi dunia tidak mau mendengar. Suara Nyi Kendrat masuk ke pikiranku tanpa ia membuka mulut. "Maka biarlah kau bawa kami bersamamu." Ia merentangkan tangan. Aku menjerit, dan dunia berubah menjadi gulita. Aku terbangun 3 hari kemudian, di pinggir desa, di tepi sungai kecil. Tubuhku penuh luka gores, kuku-kuku kotor, dan bajuku robek. Di sampingku, kamera masih tergantung di leher, tapi lensanya retak dan menyala seperti nyala merah dari dalam. Pak Harun dan beberapa warga menemukanku pagi itu. Mereka bilang, aku menghilang tanpa jejak. Tim pencari sudah mau menyerah, Seno tidak ditemukan. Mulyo kembali dengan syok berat dan tak bisa bicara sejak malam itu. Yang lebih aneh saat aku berusaha menjelaskan apa yang kualami, sebagian besar warga hanya menggeleng. Mereka bilang itu adalah takdir yang dipanggil tapi belum diterima. Setelah beberapa hari, aku kembali ke Jakarta. Tapi hidupku tidak pernah sama lagi. Malam-malamku diisi mimpi yang berulang. Hutan berkabut, tarian Nyi Kendrat, dan nyanyian. Gamelan dengan suara sinden, kembang tan keri, bocah teka dewe, dan kamera itu masih menyala. Meski sudah rusak, kadang-kadang layar LCD-nya menampilkan rekaman yang tidak pernah kuambil. Seno yang berjalan dalam kabut, Pak Harun yang berdoa di depan altar batu, bahkan diriku sendiri yang tertidur di tengah lingkaran batu dengan cahaya biru di sekeliling tubuhku. Suatu malam, kamera menyala sendiri. Kali ini menampilkan rekaman baru. Wajah Seno dalam kabut menatap langsung ke kamera. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Sejak saat itu, aku tak berani lagi melihat ke cermin. Apakah ini mimpi buruk? Atau aku sudah tidak kembali sepenuhnya dari hutan itu? Yang ku tahu satu hal, Nyi Kendrat tidak mengizinkan siapapun keluar tanpa membawa sebagian dari dunianya.